Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar IPA materi tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom sendiri terdiri dari ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, ada kingdom Plantae, dan ada kingdom Animalia. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan organisme prokariota, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Monera berkembang biak dengan membelah diri dan pembentukan spora. Kingdom Monera sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bakteri. Bakteri bergerak dengan flagellata yang bersifat heterotrof. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Dan autotrof, yaitu bakteri belerang. Yang kedua ada cyanobacteria, yaitu bakteri yang memiliki klorofil. Cyanobacteria ini bisa terdiri dari satu sel atau koloni bergerombol dan memiliki pigmen phycocyanin. Contohnya pada Anabaena azulae, Oscillatory sp, dan Spirulina maxima. Ini adalah contoh untuk bakteri Streptococcus dan Spirulina. Selanjutnya ada kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan organisme eukariota. Kalau Protista ini sudah memiliki membran inti sel, berbeda dengan Monera. Organisme Protista belum memiliki sistem jaringan. Dalam kehidupan sehari-hari, kingdom Protista ini yang biasa kita kenal dengan plankton. Kelompok plankton itu ada dua, ada fitoplankton dan ada zooplankton. Kalau fitoplankton ini adalah plankton yang makan tumbuhan. Kalau yang makan hewan itu namanya zooplankton. Kemudian untuk kingdom Protista itu terdiri dari dua, dari kelompok protozoa dan alga atau ganggang. Kalau protozoa itu adalah protista bersel satu yang terdiri dari amoeboid. Amoeboid itu adalah protista yang memiliki kaki semut cara bergeraknya. Beda lagi dengan ciliata. Kalau ciliata itu bergerak menggunakan rambut yang bergetar. Terus ada lagi flagellata menggunakan bulu cambuk, dan sporozoa itu tanpa ada alat gerak. Kemudian yang kedua alga atau ganggang. Alga atau ganggang ini ada yang bersifat uniseluler dan ada yang multiseluler. Di mana ganggang ini terdiri dari ganggang merah, ganggang hijau, dan ganggang coklat. Kelompok kingdom selanjutnya yaitu fungi. Kingdom fungi ini adalah kelompok organisme jamur. Segala jenis jamur ini dalam kategori kingdom fungi yang memiliki sifat eukariotik. Kalau eukariotik berarti fungi ini sudah memiliki membran inti sel. Yang dimana itu ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kelompok fungi atau kingdom fungi tidak memiliki klorofil dan berkembang biak dengan spora, di mana hidupnya itu saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Pada jamur atau kingdom fungi ini tubuhnya terdiri dari hifa. Contohnya seperti jamur merang. Nah, jamur merang ini biasanya dibudidayakan oleh petani-petani jamur. Ini sangat bagus untuk sayur. Terus yang kedua ada jamur oncom yang warnanya agak oranye, kuning keorenan. Terus selanjutnya ada jamur kuping dan jamur roti. Ini hanya contoh beberapa jamur dari kelompok kingdom fungi. Selanjutnya, kingdom berikutnya yaitu kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini cakupannya ini banyak. Karena apa? Ini kaitannya dengan tumbuhan. Karena tumbuhan, terutama tumbuhan hijau, berarti kelompok kingdom Plantae ini berklorofil, multiseluler, dan ukuran dari bagian tubuhnya itu sudah jelas. Kalau tumbuhan atau pohon itu kan sudah jelas bagiannya. Mana itu akar, mana itu batang, dan daun.
Berdasarkan dari segala kingdom plantae atau tumbuhan, itu berdasarkan ada atau tidaknya bunga itu dibedakan atas satu tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang kedua ada tumbuhan paku. Terus ada tumbuhan berbiji. Nah, dari tumbuhan berbiji ini masih dibagi lagi. Tumbuhan berbiji terbuka atau bahasa ilmiahnya Gymnospermae, contohnya itu pada tanaman pinus. Dan yang kedua ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, misalnya pada tanaman dikotil dan monokotil. Kalau tanaman dikotil contohnya itu yang paling banyak. Misalnya mangga, terus jeruk, terus ada lagi kacang-kacangan. Itu tumbuhan dikotil, di mana bagian bijinya itu terdiri dari dua. Di artinya dua. Dan satu lagi adalah monokotil. Mono itu satu, contohnya pada biji jagung. Selain pengelompokan tumbuhan berdasarkan ada tidaknya bunga, tumbuhan juga dikelompokkan berdasarkan penampakan tumbuhan. Berarti penampakan itu kita bisa mengamati, bisa melihat. Contohnya tanaman herba, tanaman semak, terus ada lagi tanaman yang termasuk kategori pohon. Nah, itu kalau pengelompokan berdasarkan penampakan tumbuhan. Dan yang ketiga, pengelompokan tumbuhan berikutnya yaitu berdasarkan siklus hidupnya. Ada saprofit, terus ada parasit, dan ada yang epifit. Apa sih bedanya antara saprofit, parasit, dan epifit? Kalau saprofit itu tumbuhan yang cara hidupnya itu dengan menguraikan organisme yang sudah mati. Misalnya itu untuk lumut. Itu kalau saprofit. Terus ada lagi yang parasit. Kalau parasit itu tumbuhan yang hidupnya dengan cara mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya, atau dia dikenal dengan tumbuhan inang. Itu kalau parasit. Nah, kalau tanaman parasit atau tumbuhan parasit ini ya, ini sangat merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Karena apa? Bersifat parasit, itu berarti nutrisi dari pohon yang ditumpang itu diambil semua. Lama-kelamaan itu akan mati. Kemudian yang ketiga ada epifit. Kalau epifit itu adalah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Ada kesamaan dengan parasit, sama-sama menumpang, tapi kalau epifit itu tidak mengambil nutrisi dari tanaman yang ditumpanginya. Jadi tidak merugikan, hanya ibaratnya numpang gitu aja. Tapi tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, itu pengelompokan tumbuhan berdasarkan siklus hidupnya. Yang keempat, pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, tumbuhan itu kan habitatnya kan bermacam-macam. Ada yang di darat, ada yang di air. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengelompokan ini tuh dibedakan menjadi tiga. Ada mesofit. Kalau mesofit ini tumbuhan yang hidupnya di tanah dengan kandungan air yang cukup. Ya, pohon-pohon pada umumnya itu kan tumbuh di tanah. Terus kalau hidrofit itu tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya kayak bunga teratai atau lotus. Itu kan termasuk salah satu tumbuhan air. Jadi kandungan airnya tuh banyak. Terus yang ketiga ada xerophyt. Xerophyt ini sama-sama tumbuhan darat, tapi dengan kandungan air yang sedikit. Contohnya itu kaktus di padang pasir. Itu kan di padang pasir kan kandungan airnya kan sedikit. Ya, kingdom selanjutnya yaitu ada kingdom Animalia. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh gambar. Di sini ada gambar harimau, ada gambar ikan, ada gambar kupu-kupu, ada gambar burung hantu, terus ada monyet dan sebagainya. Ini dalam kingdom Animalia. Kingdom Animalia ada kata-kata animal, berarti itu hubungannya dengan hewan, dunia binatang. Nah, hewan itu memiliki sifat eukariota, sudah jelas ya membran intinya. Tapi hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Segala jenis hewan itu makanannya itu diambil dari organisme lain atau dari tumbuhan. Misalnya ya hewan pemakan
tumbuhan. Terus ada lagi hewan pemakan daging. Berarti kan hewan ini ya mengambil makanan dari organisme lain. Bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Nah, makanya hewan itu dikenal dengan istilah heterotrop, mengambil makanan dari organisme lain. Kalau yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau melalui fotosintesis, itu namanya autotrof. Nah, pada kelompok hewan atau kingdom Animalia, berdasarkan tulang belakangnya itu dibedakan menjadi dua. Ada invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau pada invertebrata berarti tidak ada tulang belakangnya, contohnya pada kecoa, cacing, terus ada serangga, dan ada siput. Sebenarnya masih banyak sekali contoh hewan invertebrata. Kemudian untuk hewan vertebrata, karena dia sudah memiliki tulang belakang, kita lihat aja misalnya di gambar samping. Ada harimau, ada ikan, terus ada monyet, itu sudah memiliki tulang belakang. Nah, manusia memiliki tulang belakang, termasuk vertebrata, organisme yang memiliki tulang belakang. Nah, pada kelompok hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu dikategorikan menjadi 8 kelompok utama. Yang pertama itu adalah porifera atau hewan yang berpori. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat ini gambar yang paling atas ini adalah SpongeBob. Itu termasuk hewan yang memiliki pori pada bagian tubuhnya. Lihat aja seperti berlubang-lubang. Terus yang kedua yaitu ada Coelenterata, hewan berongga. Contohnya pada hidra dan anemon laut. Nah, kalau anemon laut ini ya, kalau pada gambar di samping ini biasanya tuh di dasar laut dalam itu sebagai tempat sembunyi organisme yang lain seperti pohon atau seperti kayak jelly, padahal itu adalah hewan. Namanya anemon laut. Kemudian yang ketiga ada Platyhelminthes. Platyhelminthes ini biasanya kelompok cacing pipih. Mungkin kalau teman-teman melihat itu cacing pada umumnya itu panjang ya. Sebenarnya kalau cacing dalam kelompok Platyhelminthes itu berbentuk pipih. Biasanya itu ada di hati. Misalnya hati kambing atau hati sapi atau hati babi itu ada cacing pipih. Bentuknya pipih. Kemudian yang keempat ada cacing Nemathelminthes. Nah, kalau cacing Nemathelminthes ini berbentuk gilik. Mungkin kalau gilik itu seperti apa sih? Ya kalau misalnya gilik itu bentuknya kalau teman-teman memegang kabel listrik, itu kan bentuknya kayak gitu. Nah, itu gilik. Nah, contohnya pada cacing perut. Yang kelima ada Annelida. Kalau Annelida ini cacing bersegmen, cacing tanah itu namanya Annelida. Terus keenam ada arthropoda, hewan yang berbuku-buku. Maksudnya pada bagian tubuhnya itu berbuku-buku. Misalnya kupu-kupu, lebah madu, kecoa, dan udang. Itu arthropoda. Terus ada lagi yang namanya mollusca atau molluska, hewan yang berkulit lunak, siput, gurita. Dan yang terakhir ada Echinodermata, hewan yang berkulit duri. Contohnya adalah bintang laut dan teripang. Kemudian kelompok selanjutnya ada hewan vertebrata. Kalau hewan vertebrata ini ada 5 kelompok. Pisces atau ikan, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, aves itu kelompok burung, dan yang kelima mamalia atau kelompok hewan yang menyusui, organisme yang menyusui. Manusia juga menyusui, tapi bukan hewan. Makhluk hidup yang menyusui. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.